Kita ke informasi kecelakaan lainnya, Saudara. Dengan menggunakan alat berat milik PT KAI, kepala truk yang sudah ringsek dan menempel pada kepala lokomotif berhasil dipindahkan setelah kecelakaan kereta dan truk di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam. Pemindahan bagian truk yang tertabrak kereta api Brantas Jakarta Blitar di perlintasan Madukoro, Semarang berhasil dilakukan dengan menggunakan kendaraan forklift. Sementara untuk kepala truk yang terbakar dan menyangkut di jembatan rel kereta api ini banjir Kanal Barat berhasil dipindahkan dengan alat berat punakawan milik PT KAI Daob 4 Semarang. Proses pemindahan ini memakan waktu hampir 2 jam. Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Daob 4 PT Kereta Api juga ikut menyaksikan pemindahan kepala truk dan badan kereta yang rusak. Untuk melakukan upaya perbaikan pada jembatan serta jalur kereta, PT Kereta Api Daob 4 akan melakukan pengecekan pada Rabu pagi hari ini. Sebelumnya, Saudara, sebuah truk kontainer tanpa muatan tertabrak kereta Brantas jurusan Jakarta Blitar di Semarang, Jawa Tengah. Truk berhenti di atas rel akibat mogok. Kereta api Brantas jurusan Jakarta Blitar ini menabrak satu unit truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa diduga terjadi sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi ledakan saat kereta menabrak truk. Truk trailer yang tak membawa kontainer itu sempat terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Ini adalah detik-detik saat kereta api menabrak sebuah truk di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Truk terlihat mogok di perlintasan kereta. Maksud kami tak lama datang kereta api Brantas yang kemudian menabrak truk tersebut. Truk trailer terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Akibat insiden ini, api berkobar yang diduga berasal dari truk. Kita pantau bagaimana perkembangan situasi terkini pasca laka kereta dan truk di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Pada Selasa malam kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila. Mila, selamat pagi. Hingga pagi ini apakah sudah ada olah TKP yang dilakukan oleh polisi, Mila? Ya, selamat pagi dan juga saudara. Hingga pagi hari ini belum ada olah TKP yang dilakukan dari tim kepolisian. Dan memang jika dilihat saat ini kondisi dari lokasi kejadian yakni di Jalan Madukoro Raya, tepatnya berada di perlintasan rel kereta api, ini masih ramai didatangi warga. Namun untuk kondisi arus lalu lintas sendiri ini sebenarnya sudah mulai normal kembali baik dari arah Jakarta maupun dari arah Surabaya. Untuk perlintasan ini memang sudah bisa dilalui, saudara. Namun perlu kami himbau dan kami ingatkan bahwasannya untuk perlintasan ataupun kereta dari arah Jakarta menuju arah Surabaya ini harus berjalan pelan. Sementara untuk perlintasan rel kereta dari arah Surabaya menuju arah Jakarta ini kondisinya menggunakan kecepatan yang normal. Dan memang tadi sekitar pukul 5 lebih tadi sudah bisa dievakuasi seluruhnya dari bangkai lokomotif maupun bangkai kereta yang berada di lokasi kejadian terjadinya kecelakaan yang juga menyebabkan kebakaran. Sehingga setelah pukul 5 lebih tadi ada uji coba terlebih dahulu kereta dilewatkan di jalur yang dari arah Jakarta menuju arah Surabaya. Kemudian karena ini dianggap sudah bisa dilewati, maka ada sekitar 2 atau 3 kereta tadi yang sudah berhasil lewat, namun itu tadi dalam kondisi yang sangat pelan seperti itu, Ian.
Ya, dalam kondisi yang sangat pelan, namun kalau kita lihat seperti yang Anda sebutkan nanti bahwa proses pemindahan badan truk dan juga lokomotif sudah berhasil dilakukan. Lalu apakah ini juga mengganggu terkait dengan jadwal kereta, Mila? Ya, tentunya imbas dari kejadian semalam pada setengah 8 malam mengganggu jadwal dari keberangkatan sejumlah kereta. Ada sekitar 6 hingga 7 kereta yang jadwalnya ini harus tertunda dan juga ada kereta yang harus melakukan pengereman ataupun menunda keberangkatannya yakni di sekitaran Jalan Ciracas sehingga tadi malam sekiranya truk tronton ini sudah bisa dievakuasi bangkainya dari area perlintasan rel kereta api, kemudian rel satunya ini sudah bisa digunakan, maka sekitar pukul setengah 11 kereta api dari arah Jakarta maupun dari arah Surabaya ini bisa bergantian melintasi rel kereta. Dan untuk penumpang sendiri, Ian dan juga saudara yang naik dalam KA Brantas yang terjadi kecelakaan tadi malam juga sudah dievakuasi, diamankan di stasiun Jerakah, yang mana ini merupakan stasiun terdekat dari lokasi kejadian. Dan dari penumpang ini kemudian ada yang dialihkan ke stasiun Poncol untuk melanjutkan perjalanannya, kemudian juga ada yang diberikan opsi lain yaitu dengan diantarkan ke lokasi ataupun ke tempat tujuan menggunakan bus dan transportasi lainnya. Seperti itu, Ian. Ya, jadwal kereta sempat terganggu dan juga ada opsi-opsi lain. Tadi juga disebutkan bahwa penanganan kecelakaan kereta yang menabrak truk di kawasan Madukoro ini juga telah dilakukan, di mana pemindahan badan truk dan juga lokomotif juga sudah dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Febriana Mila melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.